Ahibati fillah, kalau kita melihat perilaku banyak manusia dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita, kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya, mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar, yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kasur mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka? Seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Setiap hari seperti itu. Ahibati fillah, padahal kita sudah divonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi. Semuanya. Allah mengatakan kepada nabinya, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan. Allah mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad alaika salatu wassalam ya Rasulullah, engkau sudah divonis mati. Engkau mayit yang berjalan di muka bumi ini. Wa innahum, tuh manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi, yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sedang berada di atas motornya, yang mungkin sedang asik menikmati makanannya, mayitun, semuanya bakal mati. Lalu apa yang kita cari? Hampir setiap hari kita mendengar pengumuman fulan telah meninggal dunia, fulan bin fulan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget. Kalau tuh orang kita kenal, kalau kemarin tuh orang masih makan bersama kita, kita berpikir, ya Allah, bukankah dia yang sehat, yang kemarin makan bersama kita, yang kemarin olahraga bersama kita, yang mungkin kemarin sedang mengurus surat-surat motornya, surat-surat mobilnya, hari ini dia meninggal dunia. Nggak perlu kaget kita jemaah, karena suatu saat yang akan diumumkan di sana adalah nama kita. Kita hanya nunggu waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita bicara pribadi, kita ingin hidup lebih panjang, tapi tunjukkan kepadaku, mana orang yang umur 100 tahun? Adakah yang hidup 200 tahun? Sebagian orang bangun istana, bangun rumah yang megah, yang mungkin bertahan untuk ratusan tahun. Kita bisa melihat rumah-rumah sisa bangunan Belanda. Kemana yang membangunnya? Kemana yang bekerja membinanya? Kemana yang pernah menempatinya? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan berpindah tangan. Jangan bicara rumah kita, jangan bicara kendaraan kita, bumi yang kita tempati, yang kita melihat orang berjalan di atasnya, merasa aman. Mereka bisa mengerjakan aktivitas mereka semau mereka. Tapi kata Allah Jalla Jalaluh, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika bumi ini digoncangkan, antum akan melihat masjid tempat kita sholat, gedung-gedung yang hebat, yang tinggi, yang dibangun oleh manusia akan hancur. Bayi-bayi pun akan beruban pada waktu hari itu. Kita bisa melihat tatkala terjadi gempa sedikit, gempa 5 menit, kemana kita akan kabur? Antum tidak akan mengambil motor antum. Kita tidak akan memikirkan mobil kita. Kita tidak akan berpikir tentang HP kita, apapun yang ada di rumah kita. Kita akan berlari meninggalkan semua itu untuk menyelamatkan diri kita. Dan kita pun akan mati. Kemana engkau hendak menyelamatkan dirimu? Wa akhrajatil ardu athqala. Bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perutnya. Akan memuntahkan ribuan miliaran manusia yang telah mati. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak berpakaian, tak membawa harta sedikit pun, tidak alas kaki yang dipakai. Mereka dikirim ke padang mahsyar. Kata Nabi SAW, talfidul ard au taqi'ul ardu afladha kabidiha. Bumi akan memuntahkan isi hatinya. Dia akan memuntahkan emas-emas sebesar pilar, perak sebesar pilar. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, dia melihat sebuah pilar terbuat dari emas yang besar, yang kalau dalam kehidupan dunia dia akan siap bertarung untuk mendapatkannya. Dia mendatangi itu pilar dari emas. Dia mengatakan, fika qataltu. Gara-gara engkau aku membunuh manusia. Antum bisa lihat begal-begal yang terjadi. Apa sih yang mereka cari? Seorang kakak membunuh adiknya. Silaturahim putus gara-gara harta. Datang orang melihat itu emas teronggokkan seperti itu. Fika qata'tu rahimi. Gara-gara engkau aku putuskan rahimku. Datang pencuri mengatakan, fika quti'at yadi. Gara-gara engkau tanganku diputus. Apakah mereka mengambil emas itu? Apakah mereka bawa menuju ke padang mahsyar? Ditinggal itu emasnya. Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u mal wala banun. Harta tiada guna, anak nggak bermanfaat. Selesai. Kehidupan ini akan berakhir, jamaah. Semua akan rata dengan tanah. Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Mereka akan menuju ke padang mahsyar untuk disidang. Tapi mungkin sebagian di antara kita nggak beriman, nggak percaya kalau bumi ini akan hancur, nggak yakin kalau dia akan mati. Suatu hal yang menakjubkan. Hanya amal yang engkau akan bawa. Ketika engkau dibawa oleh para pemanggul jenazah, ketika diletakkan di atas sana, rumahmu tidak engkau bawa, mobilmu, hartamu engkau tinggal. Engkau akan berteriak di dalam keranda tersebut. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan. Tunjukkan kepadaku, mana orang-orang kaya, mana penguasa-penguasa yang kekal dan abadi. Gak ada, jemaah. Semua mati. Mau presiden mati,
Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk liang lahat yang hanya 1 kali 2 meter. Yang kita melihat, kita membawa saudara kita bawa orang tua kita bawa ibu kita bawa teman kita, semua berakhir di sana. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, akan berakhir ke satu tempat. Dan yang akan menemani kita di sana satu, amal perbuatan kita. Ahibati fillah, kalau umur kita hanya 70 tahun di muka bumi ini, kita kerja capek-capek dari jam 6 sampai jam 3 sampai jam 4, jarang ketemu keluarga. Untuk yang 70 tahun kita bersungguh-sungguh. Apa kata Allah tentang hari akhir? Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari jemaah, satu hari di sisi Allah kelak nanti itu, kehidupan kita di hari akhir, satu hari sama dengan 1000 tahun dari kehidupan kita. Lalu kita nggak bersungguh-sungguh untuk yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Haibati fillah, hanya ada 2 kelompok manusia nanti. Sebagian di surga dan sebagian di neraka. Allah bercerita, wa nada ashabul jannah ashaban nar. Kelak nanti penghuni surga akan menyeru penghuni neraka. Ketika semua sudah diputuskan, mereka mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kita nih sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kita disuruh sholat, kita disuruh ibadah, kita disuruh bangun malam, kita lakukan semua itu dengan janji Allah akan berikan. Dan kita sudah temukan janji itu. Sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean, semua yang diinginkan jiwa didapatkan di sana. Kita sudah dapatkan itu. Lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian dengan benar? Apa kata penghuni neraka? Qalu na'am. Iya, semua sudah kita dapatkan. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'ala zalimin. Ada yang menyuruh laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya. Di hari Jumat, kita masih melihat manusia-manusia yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan buat mereka. Penghuni neraka kelak akan menyeru penghuni surga kembali. Apa yang mereka inginkan dari penghuni surga? Allah mengatakan, "Wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah." Mereka berteriak minta air, jamaah. Tolong kasih kita air. Atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Lalu apa kata penghuni surga? Anak menyeru bapaknya yang di surga. Mungkin bapak menyeru anaknya yang di surga. Mungkin teman menyeru temannya di surga. Mereka mengatakan innallah harramahuma 'alal kafirin. Enggak ada. Itu diharamkan atas orang-orang kafir. Atas mereka yang selama hidup zalim kepada dirinya. Tidak tahu terima kasih. Tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita bisa menghirup udara ini? Siapa yang membuat jantung kita berdetak? Siapa yang memiliki kita bisa melihat? Kita sibuk berterima kasih kepada manusia yang membantu kita. Tapi sama Allah, maka diharamkan semua itu. Apa kata Allah? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka menjadikan agama itu bahan olok-olokan, senda gurau, diremehkan sama mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan kita serius hidup di dunia. Semua main-main kehidupan dunia ini, jamaah. Kita ingat di tempat terlaknat. Bumi ini tempat terkutuk, jamaah. Apapun yang kau sentuh akan sirna dalam kehidupan ini. Ingat bapak kita Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena dihukum karena dosa yang dia lakukan. Kemudian kita berharap untuk bersenang-senang di tempat ini. Sadarlah untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari penyesalan yang sangat besar nanti. Sudah saatnya Jumat kita hadir sebelum khatib naik mimbar. Apa yang kau kerjakan, jamaah? Berapa kali kau dengarkan ceramah agama? Tiap hari? Sejumat sekali telat datang. Wallahi, malaikat ketika khatib naik mimbar tutup bukunya. Selesai sudah. Tapi memang kita menjadikan agama kita bahan olok-olokan. Sebagian beranggapan agama memberatkanku. Padahal Allah menurunkan Al-Quran rahmat, kasih sayang buat kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya. Kematian yang dirayakan. Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena sungkan dengan menantu dan besan, ibu saya tetap berencana mau merayakan. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh membantu memasak karena saya nggak tega ibu saya yang sudah sepuh untuk memasak sendiri, atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Begini, saya ingin menjelaskan agak luas dikit nih. Saya tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Sudah. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa enggak? Seharusnya enggak ada khilaf. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Jawabannya sudah ada. Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya? Jawabannya, Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya, bahkan banyak.
putra beliau, semuanya wafat sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum Nabi. Tapi itu kan belum balik Ustaz, nggak perlu ditahlili dan diselamati. Oke, masih ada anak Nabi yang lain, Ruqayyah, masih ada lain, Zainab, masih ada yang lain, Ummu Kulthum. Mereka wafat dalam kondisi sudah menikah semuanya. Lebih dari itu, Rasulullah pernah ditinggal wafat kekasihnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW pernah ditinggal kekasihnya Zainab binti Khuzaimah. Sehingga kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada orang wafat. Kesimpulan kedua, Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Betul apa tidak? Harusnya nggak ada khilaf dalam masalah ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Lah Ustadz, kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustadz? Dengarkan, catat. Saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh saudara tercintanya. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Antum kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana? Habasyah. Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina, nggak di Mekah lagi. Setelah kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar. Khaybar itu dikuasai orang Yahudi, ditaklukkan sama kaum muslimin. Khaybar berhasil dibebaskan. Di saat itu Ja'far datang. Saking senangnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, aku gak tahu sebenarnya aku ini bahagia karena apa, karena kemenangan Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far. Paham maksud saya? Berarti Nabi senang gak sama Ja'far? Berarti Nabi cinta gak sama Ja'far? Cinta sangat luar biasa. Wajahnya mirip Nabi. Dalam perang Mu'tah Ja'far wafat. Ja'far wafat. Berarti kesimpulannya kan Rasulullah ditinggal mati orang yang ia cintai. Betul apa enggak? Nah sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ya ini yang harus dicatat. Dan tirulah nabimu. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman faqad atahum mayushiluhum. Sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Sibuk, gak sempat mikirin menunya manusia. Nanti menunya apa? Rendang apa? Soto Lamongan. Oh, dia aja kepikiran kok. Dia aja ditinggal wafat kok, disuruh mikirin makanannya orang. Makanya kata Nabi, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Pertanyaannya, berarti yang membuatkan makanan yang ditinggal mati atau orang lain? Catat itu. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah datang. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far. Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais. Dan pada waktu itu Ja'far punya anak dua, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far ini. Maka datanglah Rasulullah. Jadi yang pertama tadi menyuruh orang membuat makanan, itu satu ya ditulis. Yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far, keluarganya menangis. Istrinya nangis, anak-anaknya kecil nangis. Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Stop, jangan bersedih lagi. Berarti ditarik poin kedua. Yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka dan menghiburnya, bertakziah. Itu nomor dua, catat. Betul apa enggak? Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada orang-orang di rumah itu, mana anaknya Ja'far? Mana anaknya Ja'far? Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Perhatikan kata Rasulullah,
Adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip Ja'far, berarti mirip aku. Paham nggak maksudnya? Adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang tukang pangkas, tolong dipangkas rambutnya anak ini. Berarti kan diapakan maksudnya? Maksudnya berarti itu mengurus anak yatimnya. Berarti di situ poinnya adalah mengurus anak yatimnya, merawat anak yatimnya, membagusi apa yang nggak bagus dari anak yatim itu. Jelas ya? Setelah itu istrinya Ja'far datang ke Nabi nangis. Ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana ini? Kata Rasulullah, apakah kau menangisi anak-anaknya Ja'far, sedangkan aku adalah wali dari anak-anak itu? Berarti apa kesimpulannya di situ? Mengkafil, membiayai dan merawat anak yatimnya. Logikanya itu, Pak. Anggaplah kita nggak pakai agama sudah wis, nggak pakai agama misalnya, kita pakai sosial saja. Kalau ada orang kena penyakit, kena kesulitan, kena musibah, harusnya orang yang nolong apa dia ngasih makan orang? Logika sosial ya. Kalau orang kena musibah itu dia bahkan ditolong. Agama itu simple, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Ini fakta loh, bukan katanya orang. Wong desa ngerti kejadian di desa itu. Sudah keluarganya pas-pasan ditinggal mati oleh keluarganya, bingung. Harus diselamati, jual ini, jual itu. Setelah itu dalam jangka dekat, berapa bulan keluarganya satu mati lagi, jualan lagi. Islam tidak sezalim itu. Agama yang mudah, yang enak, yang sesuai fitrah. Ada orang susah ditolong. Jelas ya? Jadi kematian sudah ada di zaman Nabi. Nabi ditinggal wafat sudah pernah. Maka contohlah yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Yang ngomong siapa ini? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit. Kami menganggap, kami para sahabat Nabi mengkategorikan, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan antum tahu nggak bahaya meratapi mayit? Dengarkan. Rasulullah mengatakan yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Sayang nggak antum sama saudara kita yang wafat tadi? Kalau sayang justru jangan pakai itu, karena itu meratap. Meratap itu bisa berakibat terazabnya orang yang diratapi. Nabi yang ngomong, hadis Muslim, Bukhari. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan salah satu meratap menurut tafsirnya sahabat adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Anda sayang? Kalau sayang jangan lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan bikin orang itu paham ajaran agamanya. Barang siapa Allah inginkan untuknya kebaikan, khairan, kebaikan. Di dalam hadis ini oleh Nabi SAW enggak dibatasi hanya kebaikan dalam urusan A, enggak. Tapi Nabi SAW katakan khairan, kebaikan dalam segala urusan. Makanya tadi saya katakan, kebaikan urusan apa tadi? Dunia, urusan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan sosial, urusan politik, urusan bisnis. Semua urusan akan mendapatkan kebaikan kalau kita mendalami ilmu agama. Dan salah satu kebaikan di akhirat sudah kita bahas tadi, poin yang pertama. Dapat apa? Dapat surga Allah Azza wa Jalla.
Tujuan kita hidup satu, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Dan ibadah itu butuh kita untuk memaksa diri kita. Manusia itu diciptakan malas, maunya santai. Berapa banyak orang yang menunda-nunda berangkat umroh, berangkat haji, menunda-nunda sholat malam, menunda-nunda puasa sunnah, menunda-nunda baca Quran. Harus dipaksain. Ketika engkau punya keinginan melakukan sesuatu, saat itu lakukan. Karena sejatinya kita nggak tahu apakah masih ada umur bagi kita untuk melanjutkan amalan itu. Intinya ibadah itu butuh untuk kita memaksa diri kita. Kita maunya santai jamaah, dan kita tahu itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Syafiq. Nah, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kita mulai karena waktu yang cukup terbatas. Insyaallah taala pertanyaan yang pertama, Bapak ana baru wafat Ustaz. Mohon amalan bagi kami, anak-anaknya, supaya orang tua kami bisa istirahat dengan tenang. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Yang pertama, kau selesaikan utang piutang ayah. Karena tuh orang yang punya utang gak bakal istirahat di kuburan. Nabi SAW dulu tuh, beliau tidak mau mensolatin orang yang mati meninggalkan hutang. Gak mau Nabi SAW. Beliau tanya dulu, siapa yang mau jamin? Ketika ada sahabat mengatakan, aku yang jamin ya Rasulullah SAW, Nabi sholat. Kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia, kau sudah bayarin? Akhirnya dia mengatakan, iya sudah bayarin. Tuh orang itu baru istirahat dari panasnya uang yang dia hutang itu, sampai kau bayarin baru dingin. Bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang? Ustaz, kita menunggu harga mahal. Jangan nunggu harga mahal. Kesian bapakmu. Itu duit peninggalan punya bapakmu, bukan punya kau. Sampai utang diselesaikan, wasiat dibayarkan, baru tuh jadi haknya ahli waris. Kadang kala ada anak-anak yang menunda-nunda, Ustaz, eman-eman Ustaz, kita nyicil, kita apa, jangan kau cicil, sudah selesai, bapakmu sudah mati, kau lunasi. Kemudian jarang ziarah kubur. Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tua. Nabi itu suruh kita ziarah kubur. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kadang beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayah. Doakan dia di sana. Kemudian kau jaga hubungan baik dengan teman-teman atau kerabat orang tuamu. Banyak anak yang lupa sama saudara-saudara bapaknya atau ibunya kalau sudah meninggal.
kepada keponakan-keponakan. Mereka adalah kerabat yang perlu kau sambung rahimnya demi orang tuamu. Kita ini kalau berbuat baik sama saudara orang tua kita, sama keponakan abah kita tuh dapat kebaikan kita. Kau sedekah buat orang tuamu. Cari tempat-tempat yang mulia untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semua. Barakallahu. Jangan lalai teman-teman sekalian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melewati kuburan antar jenazah. Kemudian beliau bilang kepada orang-orang di situ, kebetulan jadi raja nih. Jadi raja beliau ikut pikul jenazah. Dan selalu momen-momen begini digunakan baik oleh beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan setelah jemaahnya sudah gumur jenazah, sebelum bubar dia mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa sama aku? Dia cuma kasih perumpamaan nasihat. Kuburan tidak akan bicara, tapi dia bilang, apakah kalian tahu kuburan ini kalau bisa bicara bilang apa sama aku? Mereka bilang tidak, Amir Mu'minin. Dia mengatakan, wahai Umar, aku adalah tempat yang disiapkan untuk orang beriman dan juga orang-orang fasik dan kafir. Apa kalian tahu mereka bertanya apa lagi atau berkata apa lagi denganku memperkenalkan dirinya? Kata orang-orang di Irak pada saat itu, di negeri Syam, tidak, kami nggak tahu. Maka tanah-tanah ini kalau bisa bicara dia akan mengatakan, akulah yang akan menyedot kulit-kulit yang bersih, otot-otot yang bersih, bola mata yang indah, serta aku akan menggugurkan semua rambut dan bulu badannya. Hai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan tulang-tulangmu nanti, atau tulang-tulang orang yang masuk di dalamku? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Jadi seakan-akan dia menceritakan, bicara sama kuburan tersebut. Lalu kuburan itu mengatakan, aku akan meremukkan semua tulang-tulang, mengisap semua sumsum yang ada di dalamnya, dan kemudian aku akan membuat orang itu berpisah dengan harta dan keluarganya. Lalu Umar menangis radhiyallahu anhu, dan begitu juga orang-orang yang di sekitarnya. Jadi orang-orang soleh teman-teman tahu, padahal Umar itu jadi raja pada saat itu. Jadi tidak jadikan kerajaannya justru untuk kesombongan, tapi justru untuk menunjuk kepada kehidupan akhirat. Dunia ini diberikan gambaran di dalam agama kita adalah tempat sementara, mampir saja. Kemudian kita akan kembali ke akhirat sana. Saya ingin coba mengorek lebih dasar lagi tentang masalah pemahaman berhubungan dengan masalah ini. Saudaraku seiman, apapun di muka bumi ini berpasang-pasangan dan kita sudah tahu itu. Seperti misalnya malam dan siang. Tidak mungkin siang terus, pasti akan datang malam. Mau nggak mau. Tidak mungkin lapar tidak dihubungkan dengan kenyang, karena ini berpasangan. Tidak mungkin muda tidak berpasangan dengan tua. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan malam dan siang. Begitu juga dengan sehat dan sakit. Kemudian hidup dan mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berusaha memisahkan masalah itu seakan-akan dia tidak tahu akan ada akhirat. Padahal sebagaimana dia ada di muka bumi ini akan sama. Pasti akan ada itu semuanya. Kalau seseorang faham fenomena ini, maka hidupnya akan tentram karena dia tahu pada saat dia sehat, satu waktu dia akan sakit. Tidak ada orang seumur hidup itu sehat terus. Pasti akan ada saatnya dia sakit, cuma tinggal kadar penyakit yang ada saja. Tapi semua orang akan melalui itu. Tidak ada orang yang muda terus, dia pasti akan tua. Tidak ada orang akan hidup terus, pasti dia akan mati. Maka ini satu paket. Sebagaimana kita rasakan kehidupan di sini, ada kehidupan juga di sana. Islam datang memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa, makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya, apa saja fasilitasnya, amal apa yang saya kerjakan supaya mencapai yang terbaik nanti di sana. Tapi Allah bilang, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita juga di dunia disuruh berpenampilan yang baik,
disuruh menjaga nama baik, disuruh mengejar harta yang baik, semuanya baik. Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau beliau paling suka makan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang dibubuhi di atasnya kuah yang ada dagingnya. Dan ini makanan yang baik. Nabi SAW gemar sekali memakan paha kambing. Kadang-kadang beliau memakan makanan yang ada kalau lagi tidak ada makanan yang baik, maksudnya yang berkualitas. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan makanan yang berkualitas. Nabi SAW menggunakan baju dari kain katun dari Yaman, dan pada saat itu adalah kain yang terbaik. Nabi SAW memiliki tunggangan yang terbaik. Kuda Nabi SAW terkenal dengan kuda terbaik di Jazirah Arab. Dan beliau berpoligami, punya beberapa rumah. Di setiap rumah juga ada unta. Kalau unta sekarang mungkin zaman kita sama dengan Alphard, ya. Setiap rumah juga ada kendaraannya. Setiap istri juga punya pembantu. Beliau menikmati masalah itu. Bahkan ada seorang sahabat yang hadir di depan beliau lalu penampilannya sangat kumuh. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sesuatu lalu sambil mengatakan kepada dia, ambillah ini dan perbaiki kehidupanmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekasnya nikmat Allah pada dirimu? Allah tidak ingin kau kelihatan begini. Penampilan yang rapi lah. Ada seseorang masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, suruh orang ini keluar dulu, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita disuruh menjaga, teman-teman, ada istilah dalam makanan dan minuman kita, halalan thayyiba. Halal yang dibolehkan, thayyib yang berkualitas. Dan harus partner, nggak bisa enggak. Ayam misalnya halal, tapi kalau dia sudah rusak, tidak thayyib lagi, nggak boleh dimakan. Harus ini berkualitas. Kita selalu disuruh seperti itu. Dan kita kenal dalam agama kita ada namanya afdaliyah, yang lebih baik lagi. Semua kita disuruh kejar itu. Kita disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita disuruh tamak, minta kepada Allah agar kesehatan itu ditambahkan. Kita sudah diberikan keturunan, minta diberikan tambahan keturunan, minta diberkahi, dan meminta sesuatu nikmat agar ditambah lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kalau musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluar. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, rahimani rahimakumullah, lagi sehat, Masya Allah, makanan, minuman di rumah ada, pekerjaan ada, keluarga tenang, tidak ada masalah, maka lebih afdal Anda mengatakan, ya Allah, pertahankan ini atau tambahkan atau berkahi, dibandingkan kita sudah punya masalah baru mengatakan, ya Allah berikan saya jalan keluar. 5 amalan bid'ah di bulan Muharram. Berikut ini beberapa amalan bid'ah, yakni tidak ada tuntunan yang ada di bulan Muharram yang masih laris manis di tengah-tengah kaum muslimin di tanah air. Pertama, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Keyakinan semacam ini masih bercokol pada sebagian masyarakat. Atas dasar keyakinan ala jahiliyah inilah, banyak di kalangan masyarakat yang enggan menikahkan putrinya pada bulan ini, karena alasan akan membawa sial dan kegagalan dalam berumah tangga. Syarah Masail Jahiliyah, Dr. Sholih Al-Fauzan. Kedua, doa awal dan akhir tahun. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid berkata, tidak ada dalam syariat ini sedikit pun doa atau zikir untuk awal tahun. Manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir, atau tukar-menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan sholat, zikir atau doa, puasa akhir tahun, dan sebagainya, yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tashihud Du'a, Bakr Abu Zaid. Ketiga, peringatan tahun baru Hijriah. Tidak ragu lagi, perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam as-sunnah anjuran mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek. Bid'ah wa akhta. Keempat, memperingati hari kematian Husain. Apapun musibah yang terjadi dan betapapun kita sangat mencintai keluarga Rasulullah, bukan alasan untuk bertindak melanggar aturan syariat dengan memperingati hari kematian Husain. Sebab peristiwa terbunuhnya orang yang dicintai Rasulullah sebelum Husain juga pernah terjadi, seperti terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan hal itu tidak menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya mengenang atau memperingati hari peristiwa tersebut, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah untuk mengenang terbunuhnya Husain. Syahrul Muharram wa Yaum Ashura, Abdullah Khaidir. Kelima, berbagai ritual dan adat istiadat di tanah air. Di tanah air,
Bila tiba hari Asyura, kita akan melihat berbagai adat dan ritual yang beraneka ragam dalam rangka menyambut hari istimewa ini. Apabila kita lihat secara kacamata syar'i, adat dan ritual ini tidak lepas dari kesyirikan, seperti meminta berkah dari benda-benda yang dianggap sakti dan keramat. Bahkan, yang lebih mengenaskan, sampai kotoran sapi pun tidak luput untuk dijadikan alat pencari berkah. Wallahu waliyut taufiq. Kemudian penulis menutup teman-teman sekalian dengan surah Al-Ankabut ayat 69, cara untuk supaya kita bisa selalu istiqamah, selalu kita mau sibuk dengan amal-amal saleh dan kita tinggalkan dosa, kita harus paksakan. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang betul-betul bermujahadah, memaksakan diri untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus paksakan diri. Paksakan diri untuk sholat malam, paksakan diri baca Quran, paksakan diri hadir majelis ilmu, paksakan diri untuk berzikir, bakti sama orang tua. Kemudian paksakan diri dalam meninggalkan dosa. Harus lawan, mujahadah. Nggak bisa tidak. Kita harus melawan. Karena kalau kita tidak melawan bisikan-bisikan syaitan, kita akan terjerumus. Kalau gitu untuk apa kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Itu secara individu, efeknya individu. Tapi kalau Anda lakukan dosa secara rame-rame, efeknya juga rame-rame itu. Gempa, banjir, bencana alam, itu semua karena dosanya merata. Seperti semua orang ridho dengan itu. Doa awal tahun Hijriah. Segala bentuk ritual ibadah, baik sholat di malam pergantian tahun atau doa tahun baru, atau puasa akhir tahun, dan seterusnya, sama sekali tidak pernah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Karena itulah, para ulama sejak masa silam, mereka tidak pernah menganjurkan adanya ibadah khusus, apapun bentuknya, di tahun baru Hijriah. Bahkan para ulama mengingkarinya. Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, tidak terdapat dalil dalam syariat yang menyebutkan tentang doa atau zikir akhir tahun. Masyarakat membuat kegiatan doa, mereka susun kalimat-kalimat doa yang sama sekali tidak diizinkan dalam syariat. Doa semacam ini murni bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dasarnya. Tashih ad-doa. Keterangan yang sama juga disampaikan Syekh Khalid Abdul Mun'aim Rifai. Selayaknya bagi setiap muslim untuk tidak mengkhususkan akhir tahun atau awal tahun baru dengan ibadah apapun. Karena kebaikan itu ada pada mengikuti ulama terdahulu. Memahami keterangan di atas, satu prinsip yang layak kita pahami bersama, tidak ada doa tahun baru Hijriah, sementara doa yang tersebar di masyarakat yang bunyinya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, dan seterusnya, yang artinya, ya Allah, tampakkan bulan itu kepada kami, dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan seterusnya. Doa ini sahih diriwayatkan Ahmad, Turmudzi, dan yang lainnya, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Hanya saja, doa ini bukan doa awal tahun, namun doa awal bulan. Dianjurkan untuk dibaca setiap awal bulan Komariah. Mengkhususkan doa ini hanya ketika tahun baru Hijriah, termasuk menyalahi fungsi dari doa tersebut. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah. Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit. Misalnya Anda bagi-bagikan ke antum semua $100, $100, $100, $100, $100. Senang nggak tuh kira-kira? Senang ya? Kita senang.
terus kita tukar ke money changer. Terus kata petugasnya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Oh, kira-kira kita kesel nggak? Kesel, ini ngomong doang nih Ustadz ternyata kasih uang palsu lagi. Jadi kita kesel tuh ketika dikasih uang palsu. Tapi kalau pujian, subhanallah, ada seorang nenek-nenek usia 139 tahun, lalu dipuji sama suaminya, yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja. Kira-kira tuh nenek-nenek seneng nggak? Coba, seneng apa nggak? Seneng. Padahal tuh pujian bener atau palsu? Palsu, nggak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan nggak ada. Itu bohong. Tapi kita senang. Kita tahu nih pujian nggak benar. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Labtagha ilaihi lahu thaniya, dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, labtagha ilaihi lahu thalitha, dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita nggak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita nggak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita nggak dibully oleh orang, nggak dicela oleh orang, nggak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah nih. Kalau kita bisa hilangkan 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan. Hanya saja untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama sulit. Tidak semudah itu. Saya pernah bilang, kalau masih ingat, kalau Bapak Ibu pernah tersentuh sehingga menjadi lebih soleh dan soleha, Masya Allah, mungkin seperti sekarang, mungkin karena pernah dengar ceramah masalah surga, masalah neraka misalnya. Kemudian kita tetap istiqomah sampai setahun misalnya. Tahun depan, dia buka pintu dosa. Apa-apalah, nonton dulu sedikit, gak apa-apalah ini dan itu misalnya. Dia buka pintu maksiat. Maka imannya mulai turun. Dan syaitan itu jahat. Dia nggak membiarkan kita buat dosa satu itu saja. Tapi dia akan buka pintu-pintu dosa yang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka akan terbukalah pintu-pintu dosa ini, dan akhirnya untuk kembali kepada keimanan yang pertama, dia butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Jadi biar kita kembali dengar ceramah tentang surga neraka itu tidak bisa lagi menyentuh. Harus sesuatu yang lebih besar daripada itu, baru bisa kembali kepada ketaatan yang pertama. Oleh karena itu harus dijaga. Harus dijaga. Sebagian ulama mengatakan ketakwaan kepada Allah dan keimanan itu seperti susu yang bersih. Jangan pernah dinodai. Biarkan dia dengan putihnya, bersihnya. Kalau kapan ditaruh setetes racun akan merusaknya. Tinta berwarna akan merusaknya. Merusak warnanya minimal, gitu kan? Seperti itulah. Kalau ada orang bertakwa kepada Allah SWT lalu dia buka pintu dosa, dia sendiri merasa dirinya sebenarnya seperti orang yang risih dalam melakukan dosa itu di awalnya. Tapi kalau terus melakukannya, maka akan hilang perasaan keimanan tersebut dan akhirnya berganti dengan
menganggap remeh terhadap maksiat tadi. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dalam segala hal. Rakyat harus bersikap adil kepada penguasa. Penguasa harus bersikap adil kepada rakyat. Suami harus bersikap adil kepada istri. Istri harus bersikap adil kepada suami. Atasan harus bersikap adil kepada bawahan. Bawahan harus bersikap adil kepada atasan. Termasuk orang tua harus bersikap adil kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dan hal ini adalah salah satu prinsip dasar di dalam kita beragama. Ada pertanyaan, bagaimana tentang perayaan 1 Muharram? Apakah ada dalam Islam? Ini nggak ada. Perayaan ini nggak ada. Nggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan Tahun Baru Islam, nggak pernah ada. Nggak pernah ada juga mengadakan Maulid, mengadakan Nisfu Sya'ban, mengadakan Isra Mi'raj, atau yang nggak pernah ada. Karena hari raya dalam Islam itu hanya 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang di Madinah itu punya perayaan. 2 perayaan, Nairuz dan Maharajan. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak mengikuti mereka. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr." Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya itu yang lebih baik dengan 2 hari raya itu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi perayaan di bulan Muharram ini nggak ada dalam Islam. Dan banyak orang melakukan perayaan di bulan Muharram. Ya, perayaan-perayaan ini sebenarnya nggak boleh kita ikut dan nggak boleh kita merayakannya, tidak boleh. Dan banyak kesyirikan dan bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram. Seperti saya ambil contoh, ya, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram bulan keramat. Ini nggak ada. Ada juga kebalikan lagi mengatakan bahwa bulan Muharram bulan sial. Ini dua-duanya tidak dalam Islam. Kemudian juga di antara yang bid'ah lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin, peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kemudian juga menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir tertentu, nggak ada. Kemudian juga mengadakan doa di awal bulan Muharram dan doa di akhir tahun, ini nggak ada. Ini ada yang buat-buat ini, ya, dibuat-buat doa awal tahun, doa akhir tahun. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, kata beliau, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang tidak ada nasnya, dan ini semuanya perbuatan bid'ah. Kemudian juga ada orang mengadakan sholat Asyura, ini juga sholat 4 rakaat. Dikerjakan antara asar dan zuhur 4 rakaat. Ini juga sholat yang bid'ah. Kemudian setelah sholat istighfar 70 kali. Ini nggak ada contoh dari Nabi. Dan beberapa lagi perayaan seperti perayaan dilakukan oleh sebagian orang, seperti orang-orang Syiah mengadakan hari Syuro. Kemudian juga di Indonesia ini juga ada kirab Suro atau yang lainnya. Ini banyak bid'ah. Kalau kita lihat di bulan Muharram ini puluhan bid'ah yang ada. Makanya jangan kita ikut. Termasuk juga di Indonesia ada perayaan lebaran anak yatim. Bubur merah, bubur putih. Ini enggak ada. Ini semuanya bid'ah. Ya, kalau mau nyantu ini anak yatim ya setiap hari, kenapa harus setahun sekali? Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan di Indonesia. Adapun yang sesuai dengan sunnah, yaitu kita puasa. Antum ingat tuh, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sebab Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Muharram.
puasa di bulan Muharram. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, kapan Nabi puasanya? Nabi puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Dan ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi tanya tentang puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga bisa melakukan yang lain. Kalau disebutkan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan puasa Muharram, boleh nggak kita puasa tiap hari? Sebagian ulama menjelaskan boleh, tapi nggak sebulan penuh. Sebagian menyebutkan yang terbaik kita puasa Daud, atau kita puasa Senin Kemis, atau kita lakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, kemudian kita puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Itu kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan sesuai dengan sunnah. Adapun bidah-bidah yang dilakukan kaum muslimin jangan kita ikuti. Bidah-bidah yang ada jangan kita ikuti. Yang kita lakukan puasa sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.